Memelihara kambing adalah salah satu usaha peternakan yang menjanjikan, terutama di pedesaan. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi oleh para peternak adalah pakan. Biasanya, peternak harus ngarit rumput setiap hari untuk memberikan pakan kambing mereka. Tapi, kegiatan ini cukup memakan waktu dan tenaga. Belum lagi ketika musim kemarau tiba, rumput semakin sulit ditemukan, membuat beban peternak semakin berat. Beruntungnya, ada solusi pakan kambing murah tanpa perlu ngarit setiap hari. Dengan pakan alternatif, peternak bisa memberikan makan kambing dengan nutrisi yang cukup tanpa harus bergantung pada rumput segar. Pakan ini tidak hanya praktis, tapi juga efisien dari segi waktu dan biaya. Halo semuanya, balik lagi di Rekreatif Media ya, melanjutkan obrolan kita seputar ternak kambing ya. Sebelum kita sudah membahas tentang potensi ternak kambing di Indonesia di era modern ini ya. Dan kali ini kita akan memberikan beberapa sharing lagi ya tentang ternak kambing, yaitu alternatif pakan kambing murah tanpa harus ngarit rumput ya. Ini adalah salah satu masalah klasik ya untuk di dunia peternakan, yaitu pakan. Dan bisa dibilang pakan menjadi faktor terbesar untuk modal peternakan, baik itu kambing, sapi, ayam, dan lain-lain ya. Nah, kenapa penting menemukan pakan kambing yang murah dan praktis? Karena semakin efisien sistem pemberian pakan, semakin besar pula keuntungan yang bisa diraih kita sebagai peternak. Ini juga bisa membantu meningkatkan produktivitas kambing seperti mempercepat tumbuhan atau meningkatkan kualitas daging dan susu kambing. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu apa yang perlu kita siapkan. Pakan kambing alternatif adalah jenis pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti rumput segar, sehingga peternak tidak perlu repot ngarit setiap hari. Pakan ini biasanya terbuat dari berbagai bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti dedaunan, limbah pertanian, atau bahkan sisa industri pangan. Contohnya, kita bisa menggunakan daun pisang, jerami, hingga kulit kopi bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif yang kaya akan nutrisi untuk ternak kambing. Lalu, apa yang membuat pakan kambing alternatif ini menarik? Pertama, praktis. Cukup dengan bahan-bahan yang sudah ada, kita bisa meramu pakan yang sama bergizinya dengan rumput. Kedua, pakan ini lebih murah. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang biasanya dibuang, biaya pakan akan ditekan seminimal mungkin. Apakah pakan alternatif dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kambing? Jawabannya adalah iya, asalkan dipilih dengan tepat dan disajikan dengan kombinasi yang seimbang. Pakan alternatif mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh kambing untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Ada banyak pilihan pakan kambing murah yang bisa digunakan sebagai nutrisi tanpa perlu ngarit rumput. Beberapa bahan ini mungkin sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum dimanfaatkan secara maksimal, berikut beberapa bahan utama yang bisa dijadikan pakan alternatif. Yang pertama ada kangkung. Siapa sangka kangkung yang biasanya kita temukan di pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan kambing. Bedanya, di sini kita menggunakan jenis kangkung kering. Selain mudah ditemukan, kangkung kering juga mengandung serat yang tinggi dan zat besi yang bermanfaat untuk kesehatan kambing. Menariknya, petani sering menganggap kangkung kering sebagai hama sawah. Padahal, jika diolah dengan baik, ini bisa menjadi solusi pakan alternatif yang murah dan praktis. Yang kedua ada limbah kopi. Misalkan di daerah kalian ternyata banyak kebun kopi dan banyak limbah kopi, ini biasanya dianggap sisa dan tidak berguna. Padahal, ini bisa diolah menjadi pakan alternatif yang kaya akan nutrisi. Proses pengolahan limbah kulit kopi ini melibatkan penggilingan sehingga bisa lebih mudah dicerna oleh kambing. Kandungan serat dalam kulit kopi ini membantu meningkatkan pencernaan kambing. Yang ketiga ada polar gandum. Apa itu polar gandum? Polar gandum merupakan salah satu bahan yang cukup penting dalam pakan alternatif untuk kambing. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, nutrisi yang dikandung cukup baik dan dapat meningkatkan nafsu makan kambing. Polar gandum membantu kambing tetap sehat dan tumbuh optimal. Bahan ini cocok sebagai campuran dengan bahan pakan lainnya. Yang keempat ada daun pisang ya.
Daun pisang ini mudah ditemukan dan sering tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal daun ini bisa menjadi pakan alternatif kambing yang cukup baik, terutama jika kita cacah terlebih dahulu dan dicampurkan dengan prebiotik. Kelima ada daun singkong ya. Sebenarnya ini sudah banyak digunakan oleh para peternak. Daun singkong sudah dikenal oleh banyak peternak sebagai pakan alternatif yang kaya akan protein. Selain murah dan mudah didapat, daun singkong juga memiliki kandungan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan kambing terutama saat musim. Namun ketika kalian mau menggunakan daun singkong ya, pastikan itu daun singkong milik kalian sendiri dan dari kebun kalian sendiri ya. Yang keenam ada kacang-kacangan ya atau leguminosa ya. Sebenarnya informasi ini kita dapatkan dari sumber lainnya ya. Jadi jenis kacang-kacangan ini seperti daun kacang tanah, pomtoro, dan turi kaya akan protein dan bisa memenuhi pakan yang baik untuk kambing. Leguminosa membantu memenuhi kebutuhan protein kambing yang cukup penting untuk pertumbuhan dan produktivitasnya. Sebagai peternak, kita bisa mempertimbangkan menanam tumbuhan yang satu ini sebagai sumber pakan jangka panjang. Ada jerami. Ya. Jadi jerami adalah salah satu bahan pakan yang umum digunakan ketika musim kemarau ya. Dan ini biasanya banyak digunakan selain kambing juga sapi juga ya. Serat yang terkandung dalam jerami membantu sistem pencernaan kambing tetap sehat. Meskipun tidak terlalu kaya nutrisi, jerami bisa menjadi pelengkap yang baik. Jadi ini bisa menjadi tambahan dengan bahan-bahan lainnya. Selain hijauan, kita juga bisa memberikan bahan tambahan ya, seperti tetes tebu ya. Tetes tebu ini adalah produk sampingan dari industri gula yang mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi. Tetes ini bisa ditambahkan dalam campuran pakan untuk memberikan tambahan energi bagi kambing dan juga hewan ternak lainnya ya, terutama pada saat mereka membutuhkan asupan yang ekstra. Yang kedua ada prebiotik, dan di sini kita bisa menggunakan seperti jenis M4 atau M4 ya. Penggunaan prebiotik seperti EM4 atau EM4 sangat berguna dalam fermentasi pakan. Prebiotik ini membantu meningkatkan sistem pencernaan kambing dan menambah produktivitas badan serta nafsu makan kambing. Menggunakan prebiotik, bahan pakan seperti jerami, daun-daunan bisa difermentasi menjadi lebih mudah dicerna dan juga bernutrisi. Selain membuat pakan alternatif sendiri, kita juga bisa memilih atau menggunakan pakan khusus yang diformulasikan untuk kambing. Pakan ini biasanya mengandung nutrisi yang seimbang dan mudah dicerna oleh kambing. Mengapa memilih pakan khusus atau produk komersial yang ada di pasaran? Yang pertama pastinya praktis ya, kita tinggal mencampurkan dengan air sesuai petunjuk tanpa perlu repot mengolah bahan sendiri. Nutrisinya lengkap, dengan kandungan gizi yang diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan kambing di berbagai fase pertumbuhan. Selain itu, ini juga cukup efisien ya. Penggunaan pakan komersial yang emang khusus digunakan untuk kambing dapat meningkatkan efisiensi kambing terutama pada produksi daging dan juga susunya. Nah, kita langsung lanjut ke selanjutnya tentang fermentasi pakan. Sebelumnya kita membahas tentang salah satu prebiotik yang dicampurkan dengan berbagai bahan hijauan maupun bahan tambahan ya. Nah, fermentasi pakan adalah teknik yang semakin populer di kalangan peternak kambing karena mampu meningkatkan kualitas pakan dengan biaya yang cukup murah. Proses fermentasi ini menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi untuk mengurai bahan pakan dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh kambing. Hasilnya, pakan yang difermentasi menjadi kaya akan nutrisi dan bisa disimpan lebih lama, menjadikan solusi yang cukup praktis dan juga efisien. Apa sih fungsi dan manfaat fermentasi pakan? Salah satu keuntungan utama dari fermentasi ini adalah meningkatkan kandungan gizi yang seperti kita bahas sebelumnya. Misalnya jerami atau daun pisang ya, yang mungkin tidak terlalu bergizi dalam bentuk mentah. Setelah difermentasi dapat menjadi sumber pakan yang kaya akan serat dan nutrisi penting. Proses fermentasi juga membantu resiko pembusukan pakan lebih cepat, terutama pada musim penghujan ketika stok pakan melimpah. Lalu bagaimana proses fermentasi pakan? Proses fermentasi pakan bukanlah proses yang rumit sebenarnya. Biasanya peternak hanya perlu mencampurkan bahan pakan seperti jerami, daun singkong, ataupun hijauan lainnya ya, dengan prebiotik seperti E4 ya yang tersedia di pasaran.
Setelah itu, campurannya didiamkan dalam waktu beberapa jam atau mungkin beberapa hari hingga mikroorganisme bekerja dan mengurai bahan pakan. Contoh sederhananya, kita bisa menyiapkan daun pisang ataupun daun singkong ya, dicampurkan dengan dedak, sekam padi, lalu tambahkan dengan air gula atau tetes tebu sebagai tambahan nutrisi. Tambahkan prebiotik seperti E4 atau E4 untuk mempercepat proses fermentasi. Tunggu beberapa saat hingga campur rata proses fermentasinya. Dan itu dia pakan alternatif yang bisa teman-teman gunakan selain hijauan dalam bentuk rumput. Ya, teman-teman bisa menggunakan daun pisang yang mungkin banyak ditemukan di sekitar kalian dengan dicampurkan dengan bolar gandum ataupun limbah kulit kopi ataupun dengan kangkung kering ya. Ya, lalu dicampurkan juga dengan prebiotik dan juga tetes tebu ya sebagai bahan tambahan untuk fermentasi. Dan pakan fermentasi ini juga cukup bermanfaat untuk kambing kita ya. Jadi itu dia sharing kita untuk hari ini untuk alternatif pakan kambing yang cukup terjangkau. Kalau misalkan kalian punya tambahan lain sebagai sharing kita hari ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ada tambahan atau revisi dari kalian ya, mungkin silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian tertarik dengan, kalau misalkan kalian mau cari pakan alternatif lainnya atau kalian cari produk untuk pakan kambing seperti prebiotik M4 atau pakan konsentrat dan juga tetes tebu ya, link pembelian ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kami dari Rekreatif Media, salam kreatif.